Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan Audi Berry. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang kita lihat di sini, saya mendapatkan kartu grafis dari brand Palit GeForce GTX 1050 Storm X ya, 2GB GDDR5. Jadi ini varian seri 2GB GDDR5 dari single fan Palit Digital Alliance ya guys ya. Untuk spesifikasinya seperti ini, GTX 1050 Storm X 2GB GDDR5 128 bit. Jadi dia memiliki DVI port, HDMI port, dan DisplayPort ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya seperti ini, untuk key fiturnya ya, Nvidia Pascal, kemudian OpenGL nya 4.5 support ya, tentunya di atasnya juga bisa. Kemudian untuk minimum power supply nya 300 watt or greater, dan dia support sampai Windows 10 ya. Windows 11 pun support nih guys, beberapa reviewer sudah menggunakan di Windows 11, namun saya menggunakan Windows 10 dan kita akan coba unboxing untuk unitnya guys ya. Oke, kita cekidot untuk box bagian luar, untuk bagian dalamnya. Ini untuk kelengkapannya ya, di sini kita dapatin graphic card driver ya, graphic card driver utility. Kemudian ada apa ini, manual warranty card. Ini ibaratnya garansinya sudah pasti sudah habis ya untuk kartu grafis ini. Kemudian untuk kelengkapannya di sini selain kartu grafis juga ada anti static back ya, anti static back yang berwarna hitam dari Digital Alliance Palit. Oke, kita lihat untuk kartu grafisnya, mantap juga ya untuk seri Palit single fan GeForce GTX 1050. Ini kipasnya single fan, kemudian ada logo stiker DA di sini dan ada stiker Palitnya di sini ya, mantap. Heatsinknya berwarna chrome, kemudian untuk PCI Express 3.0 ya. Jadi PCI Expressnya ini kualitinya mantap ya kalau untuk seri Palit. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, kartu grafis ini tidak memerlukan pin power tambahan ya. Untuk bagian exhaust nya seperti ini, di bagian bawah ada pintu exhaust nya di sini ya. Oke, terus untuk display di sini ada 3 buah display ya di bagian sampingnya, 1 buah DisplayPort, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Dan mantap juga ya, tadi udah saya tes menggunakan DisplayPort di 165 Hz berjalan dengan mulus pakai 3D Mark ya. Oke, yang istimewa dari kartu grafis ini untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya guys ya. Untuk segel pabrikannya masih utuh, bisa dilihat. Untuk spesifikasi dan serial numbernya juga sudah saya pastikan sama ini ya untuk kartu grafisnya. Oke, kita akan pasang langsung dan kita tes ya untuk kartu grafisnya. Oke, kita ke PC dulu. Oke, ini kasih lighting, kita turunin ya tripodnya. Jadi ini benar-benar simple banget setelah saya gunakan tripod yang saya review kemarin guys. Tujuannya saya beli supaya bisa memudahkan dalam recording ya. Kita pasang nih untuk kartu grafisnya, PCI Express ya, di PCI Express ini. Kemudian saya menggunakan PCI Express generasi 4.0 ya, support maksudnya ya. Tapi secara default karena kartu grafisnya support 3.0, jadi dia akan secara default berjalan di 3.0 seperti itu. Ini kita akan gunakan DisplayPort lagi ya. Oke, terus kita nyalakan dulu powernya. Jadi ini saya supply dengan power supply Coger Cemic 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Kipas berputar dengan mulus ya, terkulus-kulus, kulus ya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk display tampil. Oke, sudah menunjukkan tampilan. Kita paskan dulu guys ya. Untuk tingginya ini saya masih belum terbiasa ini, biar presisi tuh di record.
Kita paskan di sini dulu. Yang penting pas center dulu ya guys ya. Kipas super duper senyap ya. Senyap terkenyap-kenyap, nyap-nyap. Kita tunggu masuk ke Windows ini 1 Desember jam setengah 9 malam ya. Saya tes pertama di bulan Desember. Oke, kita masuk sistem dulu. Resolusi layar udah Full HD. Ini saya perdekat ya guys ya. Coba ini sekalian saya pas-paskan nih guys untuk tripodnya nih. Ya segini mungkin ya. Tinggal paskan tengah. Balance kanan kiri sambil nunggu startupnya ya. Sip ya, mantap juga. Kita cek kartu grafis ini di HW Info berjalan di 30 derajat Celcius, bahkan di 29 nih, 29 derajat Celcius. Jadi emang bener-bener super duper adem guys. Kita buka GPU Z, terus juga kita cek MSI Afterburner 31 derajat. Kita reload si 3D Mark ya. Untuk sebelumnya udah saya tes nih dengan menggunakan 3D Mark Firestrike di preset 1080 dan hasilnya great guys, mantap guys. Suhunya nggak tembus 60, hanya di 56,9 derajat Celcius dan dalam kondisi masih segel ya untuk kartu grafisnya. Jadi performanya bener-bener great ya, mantap. Sip, kita tunggu untuk 3D Mark-nya terload dulu sambil kita lihat spesifikasi kartu grafisnya nih guys di websitenya. Di websitenya namanya Palit Storm X ya, GTX 1050 Storm X. Kemudian secara arsitektur kita lihat di sini dia namanya arsitekturnya Pascal GP107, subvendornya dari Nvidia Palit ya. Ada kodenya di sini yang mencerminkan ini dari Digital Alliance Palit. Render texture mapping 32/40 dengan shader 640 core. Kemudian DirectX support 12_1, GDDR5 micron 128 bit 2 GB dan bandwidthnya di 112 GB per second ya, mantap. Kemudian untuk driver version yang terload by system di 516.94 DCH Windows 10 64 bit VHGL. Untuk base clocknya di 1354, boost clocknya di angka 1455 MHz dan memory clocknya di 1752 dengan slot bitnya dual slot, panjang 16,6 cm guys. Kartu grafisnya TDP 75 watt dengan suggested power supply nya 250 watt yang udah dites di timnya tes power up GPU Z ya. HDMI nya 2.0, DisplayPort nya 1.4A dan ini kita cek dulu guys. Untuk dia berjalan di 165 Hz ya di pojok kiri ya, di preset 1080. Oke, kita akan jalankan benchmark kali ini. Tadi sudah saya jalankan Firestrike sih guys sebenarnya guys, tapi biar afdol kita jalankan ulang ya biar mantap. Dimana tes pertama di 56 derajat Celcius full load dengan predikat skornya itu great ya, dan kita jalankan di tes kedua kali ini bagaimanakah performa dari si Palit Storm X GTX 1050 2 GB GDDR5. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, please wait ya, collecting system info, loading. Suhu di 31 derajat Celcius, mantul jiwel, bergul-gul. Firestrike graphic test 1. Oke, temperatur 44 derajat Celcius ke 45 ya startingnya ya. Oke, mantap. Ini kalau kita cek gidot di sini untuk frame rate nya berjalan efektif, average di 30 fps, realnya di 20 sampai 30-an ya, 30 ke atas bahkan. Mantap. Oke, hampir 1000 frame ya untuk grafik tes 1. Lanjut ke grafik tes 2.
Suhunya tadi belum lihat guys, tapi saya rasa nggak terpaut jauh dengan tes pertama ya. Bisa jadi malah lebih dingin atau lebih stabil istilahnya seperti itu. Oke, temperatur 50 derajat Celcius, TDP 69 watt, VRAM-nya pakai hanya 1,3 GB, memori clock berjalan di 3,5 GB, core clock kartu grafis di 1700-an atau 1,7 GB, dan RPM kipas di 30-an RPM ya, 34% RPM, usage 99%, dan untuk prosesor juga stay di 7% sampai 13% di suhu 41 derajat Celcius, full load 3,6 GHz dengan average FPS di 28 fps saat ini. Untuk grafik tes 2 sudah tembus 1000 frame ya. Suhu di 56 derajat Celcius, suhu tertinggi masih di 56,6 guys, jadi itu super duper adem ya, super duper adem guys, mantap. Lanjut dengan iGPU test ini, jadi akan dilibas prosesor ya, prosesor load di 80%an, temperatur di 57, masih di bawah 60 derajat Celcius, mantap nih guys, pakai Arctic. Untuk liquidnya bener-bener jami itu. Lanjut ke Firestrike Combine Test yang terakhir di sini. Untuk tes kali ini kita akan tunggu sampai ini selesai baru akan tampil hasilnya ya. Oke, start di 40 derajat Celcius, langsung meluncur ke 49 ya, full load 11 fps, 12 fps, 13 fps ya, selisih 1 fps dengan 1050 Ti. 1050 Ti ya. Saya tes dengan Core i5 4690K juga sama 14 fps. Saya tes pakai Ryzen 5600 juga sama di 14 fps. Jadi kurang lebih overall performanya sama. Kita lihat guys, di sini skornya excellent ya, bisa dilihat di 6400 sekian. Untuk Firestrike skornya, grafik skornya di 6800-an. PC score di 23.000-an dan combine score di 2400-an. Jadi si kartu grafis ini memiliki performa yang super duper stabil. Kemudian tes pertama di achieve di angka 52 derajat, tes kedua di angka 57 derajat ya, 56,6 kalau dibuatkan secara sistem di 57 derajat Celcius. Jadi sangat-sangat menggigil guys, menggigil adem. Secara sensor di sini kalau kita lihat, kartu grafis ini memiliki GPU clock di 1700-an, memori clocknya juga di 1752, efektifnya maksimal ya. Kemudian untuk suhu average-nya di 38 derajat Celcius, dan perputaran kipasnya gapnya cukup rendah ya, minimal di 30%, idealnya 30%, maksimalnya 36%, dan average 31%. Jadi super duper adem, sangat-sangat adem. Oke, untuk tesnya overall berjalan dengan sangat lancar. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.